إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kembali kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kita masuk pada ayat berikutnya yang ke-190 sampai 193. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'inda al-masjidil haram hatta yuqatilukum fihi فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waqatilu, dan perangilah, fi sabilillah, di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, perangilah mereka di mana mereka memerangi kalian, dan usirlah mereka dari mana mereka mengusir kalian. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan jangan kalian perangi mereka di sisi Masjidil Haram hingga mereka yang memulai memerangi kalian. Kalau mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan untuk orang-orang kafir. Fa in intahau, dan kalau mereka mau berhenti, maka sungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan agama hanya milik Allah. Fa in intahau, kalau mereka mau berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hadhil ayat tatadamman al-amr bil qital.
ayat-ayat ini mengandung perintah untuk memerangi orang-orang kafir fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kana ba'da al-hijrati ila al-Madinah. Dan ini setelah hijrah ke Madinah. Lamma qawiyal muslimun, ketika kaum muslimin sudah menjadi kuat dan mampu untuk berperang, Allah perintahkan mereka untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi kalian. Ba'dama kanu ma'murin bikaffi aydihim, yang tadinya mereka disuruh untuk menahan tangan-tangan mereka, yaitu apa yang Allah sebutkan dalam ayat lain, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adharakum alaihim. Dialah Allah yang menahan tangan mereka dari kalian dan menahan tangan kalian dari mereka. Artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdirnya dengan hikmahnya bahwa orang-orang kafir tidak memerangi kalian ketika kalian waktu di Mekah, waktu kalian lemah dan sedikit. Kalau saja mereka memerangi kalian, habis kalian. Tapi Allah tahan tangan-tangan mereka dan menahan tangan-tangan kalian dari mereka. Dengan apa? Dengan syariat, dengan ayat yang turun ketika itu, kuffu aydiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Artinya dilarang memerangi mereka, disuruh sabar. Tahan tangan kalian. Maka ini, ayat ini adalah ayat yang pertama turun tentang syariat perang. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, hadhihi awwalu ayatin nazalat fil qital bil Madinah. Ini adalah awal pertama ayat yang memerintahkan untuk berperang fi sabilillah di Madinah. Turunnya di Madinah setelah hijrah. Adapun sebelum hijrah, ketika kaum muslimin di Mekah, perintah yang turun adalah kuffu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian. Sabarlah, tahan tangan-tangan kalian. Ayat yang pertama memerintahkan untuk berperang adalah dengan kalimat waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan ayat ini alladzina yuqatilunakum innama huwa tahyij wa ighra bil i'da alladzina himmatuhum qital al-Islam. Perintah ini adalah perintah memerangi orang-orang kafir yang memerangi kalian. Berarti kafir harbi. Karena kafir ada bermacam-macam. Ada kafir yang harbi yang memerangi kalian, ada orang kafir yang tidak memerangi kalian. Maka orang kafir yang tidak memerangi kalian dibiarkan mereka. Tetapi orang kafir yang memerangi kalian, perangi mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menganggap bahwa ayat ini mansukh, terbatalkan dengan perintah untuk memerangi musyrikin secara keseluruhan. Dengan ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, perangilah musyrikin dimanapun mereka berada. Tidak disifati apakah kafir yang harbi, yang memerangi atau yang tidak memerangi. Disebutkan secara keseluruhan, dimanapun kalian temui. Tetapi kata Ibnu Katsir, wa fihi nadhar, pendapat ini masih dikritik. Pendapat ini masih dibantah oleh para ulama. Mengapa? Karena memang yang diperangi oleh kaum muslimin adalah orang-orang yang mengganggu dan menghalangi jalan dakwah, yang menghalangi jalan dakwah fi sabilillah. Maka mereka yang diperangi oleh muslimin adalah orang-orang kafir yang memerangi muslimin, menghadang kaum muslimin, menentang kaum muslimin dalam artian menghalangi dakwah la ilaha illallah. Maka mereka diperangi. Adapun kafir dhimmi, kafir muahad, kafir mustautin, maka mereka tidak boleh diperangi.
Kafir dhimmi, kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin yang mereka tunduk pada aturan kaum muslimin dengan membayar jizyah, maka mereka tidak diperangi. Kafir muahad yang terikat janji, seperti ketika mereka musyrikin berjanji untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun pada perjanjian Hudaybiyah, maka kaum muslimin tidak memerangi mereka. Demikian pula Yahudi di Madinah yang mengadakan perjanjian untuk tidak saling mengganggu, juga kaum muslimin tidak memerangi mereka. Dan termasuk yang tidak boleh diperangi adalah kafir mustautin yang meminta suaka politik, minta perlindungan di negeri muslimin, juga tidak boleh diganggu. Dan termasuk yang tidak boleh diperangi adalah kafir yang sebagai utusan atau tamu. Ketika datang dari negeri kafir ke negeri muslimin, maka juga tidak boleh diganggu. Mereka adalah utusan. Khonibillah. Maka Allah katakan, qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah mereka, orang-orang kafir, fi sabilillah, di jalan Allah, yaitu orang yang memerangi kalian. Ada makna kedua dari kalimat alladhina yuqatilunakum. Perangi mereka-mereka yang memerangi kalian. Artinya orang-orang yang mampu perang dan orang yang mengangkat senjata. Mana yang kedua ini mengarah kepada bahwa dalam perang yang dibunuh adalah muqatilnya. Muqatil adalah mereka yang mengangkat senjata. Kaum laki-laki dewasa. Perempuan tidak mengangkat senjata. Anak-anak tidak mengangkat senjata. Pendeta-pendeta di gerejanya tidak mengangkat senjata. Ahli ibadah di sawami' tidak mengangkat senjata. Maka mereka dibiarkan, tidak diperangi, tidak dibunuh. Dengan dalil ayat ini juga. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Makna kedua, orang-orang yang mengangkat senjata atau orang-orang yang merupakan muqatil, pejuangnya, perangi mereka. Banyak dalil-dalilnya yang mengharamkan untuk memerangi atau untuk membunuh perempuan dan anak-anak. La taqtulu walidan wa la taqtulu asifan atau asifan dengan ain. Wa la taqtulu asifan. La taqtulun nisa. Ketika dalam salah satu peperangan Rasulullah SAW berjalan bersama pasukannya, tiba-tiba melihat ada wanita yang terbunuh. Kata Nabi, siapa yang membunuh wanita ini? Dijawab oleh mereka, pasukan terdepan ya Rasulullah. Yang membunuh adalah pasukan terdepan. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang, sampaikan kepada pasukan terdepan, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, dan jangan membunuh asif. Asif adalah yang tidak berperang, walaupun dia laki-laki dewasa, petani, pekerja, yang jelas sipil, bukan orang yang ikut perang, maka mereka tidak diperangi. Ini khonibina azakullakum muslim yang saya hormati. Sudah digariskan aturannya, sudah digariskan hukum-hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diturunkan sejak Rasulullah SAW mengajarkan Islam ini. Walhamdulillah. Maka itu bukan bikinan mereka, bukan hukum-hukum positif yang dibikin oleh mereka, bukan. Sudah ada sejak turunnya Islam. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh para wanita, jangan membunuh orang-orang yang tidak ikut perang, bahkan pendeta di gerejanya tidak dibunuh. Inilah hikmahnya, inilah bijaknya Islam. Sangat-sangat bijak. Dibiarkan mereka yang tidak berperang agar mereka sempat berpikir, sempat untuk memilih Islam ketika didakwahi. Diberi kesempatan untuk bisa masuk Islam. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, qala alladziina yuqatilunahum ay alladziina hum musta'idduna liqitalikum. Adapun kalimat fi sabilillah ada faedah juga yang kita ambil di sana. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatilu
fi sabilillah, perangilah fi sabilillah. Apa maknanya fi sabilillah? Di jalan Allah. Bukan karena ambisi, bukan karena dendam, bukan karena ingin kekayaan harta dari mereka, bukan. Tetapi fi sabilillah. Maka kata Syekh Sa'di di sini, fi sabilillah hathun 'alal ikhlas. Anjuran untuk ikhlas. Berperangnya karena Allah, di jalan Allah. Wa nahi 'anil iqtital fil fitan bainal muslimin. Dan ini mengandung larangan untuk berperang dalam fitnah. Apa perang dalam fitnah? Fitnah pertikaian sesama kaum muslimin. Maka itu bukan fisabilillah. Fitnah, pertikaian, peperangan sesama muslimin, perang saudara. Maka itu perang fitnah. La taqtulu fil fitnah. Jangan kalian ikut berperang dalam fitnah. Ketika terjadi fitnah peperangan muslimin melawan muslimin, sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah, dia sudah bernama Muhammad sebelum masuk Islam. Ini keunikan beliau, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu. Sudah dinamakan oleh orang tuanya Muhammad karena berharap akan datangnya seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika terjadi pertikaian sesama kaum muslimin, dia patahkan pedangnya dan dia ambil pedang kayu dan kemudian dia pergi ke gunung. Ditanya, "Kenapa engkau melakukan hal tersebut?" "Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau engkau melihat muslimin melawan muslimin berperang, maka patahkan pedangmu, ambil pedang kayu, pergi, menjauh, menghindar." Akhirnya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu taala anhu diikuti oleh sekian sahabat. Jadi sahabat itu terbagi menjadi 3. Yang berpihak ke sana, berpihak kemari, dan yang ikut bersama Muhammad bin Maslamah. Tidak ikut sana, tidak ikut sini. Dan ini barakallahu fikum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk jangan berperang dalam fitnah. Maka kalimat qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, perangilah fi sabilillah, maknanya peranglah karena Allah, di jalan Allah. Kalau memerangi muslimin bukan di jalan Allah, atau memerangi penguasa muslim bukan di jalan Allah, memberontak bukan di jalan Allah, membikin teror-teror, menakut-nakuti masyarakat muslimin juga bukan di jalan Allah. Yang namanya di jalan Allah adalah berperang, memerangi musuh-musuh Allah dengan tata cara yang digariskan oleh Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Itu baru dikatakan perang fisabilillah. Alladzina yuqatilunakum, yang diperangi adalah orang yang memerangi kalian. Ayalladzina hum musta'idduna liqitalikum, yaitu orang-orang yang mereka dalam keadaan siap memerangi kalian. Siapa orang-orang yang siap memerangi kalian dari musyrikin, dari kufar? Humul mukallafun ar-rijal, yaitu orang-orang yang memang bisa mengangkat senjata, mampu mengangkat senjata, dari kalangan laki-laki, bukan dari kalangan perempuan. Ghairus syuyukh alladzina la ra'ya lahum wala qital, bukan orang-orang tua, renta, yang tidak memiliki pendapat, tidak pula memiliki tenaga untuk perang. Karena ada orang tua yang tenaganya tidak ikut atau tidak mampu untuk perang, tetapi ra'yunya dipakai untuk perang. Maka dia duduk di kursi rodanya, zaman sekarang kursi roda, dia duduk di tandu dan dia mengatur peperangan. Maka orang ini termasuk berperang, walaupun tidak dengan tenaga, termasuk berperang. Maka yang dimaksud syuyukh adalah alladzina la ra'ya lahum wala qital, yang tidak ikut berperang dan tidak ikut membantu, tidak dengan tenaganya, tidak pula dengan ra'yunya. Wan nahyu 'anil i'tida, dan diakhiri dengan kalimat wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Al-i'tida yashmul anwa' al-i'tida'i kulliha. Yang namanya i'tida, kejahatan melampaui batas, ini mencakup seluruh bentuk-bentuk al-i'tida. Apa saja bentuk-bentuk i'tida? Di antaranya min qatli man la yuqatil, membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang. Itu i'tida. Kata Allah, jangan melampaui batas.
Kalau sudah membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang, ini melampaui batas. Anak-anak dibunuh, wanita dibunuh, orang tua dibunuh. Ada i'tida. Kata Allah, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Minan nisa, seperti para wanita, wal majanin, orang-orang yang gila, wal atfal, anak-anak, wal ruhban, para pendeta ahli ibadah, wa nahwihim, dan lain-lain dari mereka. Dan termasuk i'tida adalah at-tamtsil bil qatla, mencacati jasad musuh. Sudah mati, sudah selesai. Wadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Kata Allah Subhanahu wa taala, pukullah fawqal a'naq, leher yang teratas atau di atas leher-leher kalian. Diajarkan oleh Allah membunuh yang paling cepat. Wadribu minhum kulla banan, dan tebaslah tangan-tangan mereka. Leher karena yang paling cepat mati, sedangkan tangan agar mereka tidak bisa melawan lagi setelah itu. Tidak bisa lagi membawa senjata. Maka setelah itu tidak perlu berlebihan. Setelah mati masih dipotong hidungnya, dicongkel matanya, dipotong telinganya, dicacati badannya, dicongkel, diambil jantungnya. Ada haram, tidak boleh. Wa qatlul hayawanat, termasuk i'tida, melampaui batas adalah membunuh hewan-hewan. Ngapain? Membunuh sapi, kuda, kerbau dan sebagainya. Binatang ternak mereka dibantai untuk apa? Kalau kalian tidak bantai mereka, binatang-binatang ternak itu niscaya akan menjadi pampasan perang buat kalian, akan menguntungkan. Wa qat'al asjar wa tahriqiha, memotong pepohonan kalau tidak perlu, tidak boleh. Kecuali kalau memang ada hajat, seperti ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengepung benteng Yahudi. Mereka merasa tenang, masih ada pohon-pohon korma di sekitar mereka. Maka Rasulullah perintahkan tebang. Maka mereka sudah ketakutan. Mereka nggak memiliki lagi perbendaharaan makanan mereka. Akhirnya mereka menyerah. Maka Allah izinkan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan fa bi'idznillah. Apa yang kalian tebang dari pohon-pohon korma itu dan apa yang kalian biarkan berdiri, semuanya dengan izin Allah, dibolehkan ketika itu. Tapi hukum asalnya, kalau tidak ada perlunya, ngapain? Membakar pepohonan atau menebang pepohonan. Di sini disebutkan menebang saja, qat'ul asjar, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tahriq, termasuk membakar hutan, membakar pepohonan. Tidak dianjurkan kalau memang tidak ada hajat dalam strategi perang. Li ghairil maslahah, kalau tidak ada maslahat yang ta'udu lil muslimin, kalau tidak ada maslahat yang kembali kepada kaum muslimin. Wa minal i'tida' muqatalah man taqbal minhumul jizyah, dan termasuk i'tida', termasuk melampaui batas adalah memerangi, membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, yaitu orang-orang kafir yang membayar jizyah, atau dengan kata lain kafir dhimmi, kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin. Idza badzaluha, kalau mereka sudah mentaatinya, fa inna dzalika la yajuz, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Walaupun dia kafir, walaupun tetap dalam keadaan kafir, walaupun dia tetap beribadah dengan agama mereka di rumah-rumah mereka, selama tidak mengganggu kaum muslimin, selama dia tetap mengikuti aturan membayar jizyah, membayar pajaknya, selesai. Dibiarkan, diberikan kesempatan agar mereka melihat adab kaum muslimin, akhlak kaum muslimin, tingkah laku kaum muslimin, agama kaum muslimin. Sebagaimana orang-orang kafir yang meminta perlindungan di negeri muslimin, juga Allah izinkan. Wa in ahadun minal musyrikin
istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan di negeri kalian, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan, jangan diganggu, biarkan. Apa hikmahnya? Hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengar ucapan Allah. Dari siapa? Dari kaum muslimin. Mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di masjid-masjid, mendengar takbir yang berkumandang di masjid-masjid, mendengar kajian-kajian, mendengar khutbah-khutbah, mendengar ceramah-ceramah. Suatu saat diharapkan dia masuk Islam. Ketika Islam itu tegak dalam wujud nyata di tengah-tengah umatnya. Artinya dalam perbuatan-perbuatan kaum muslimin tercermin agama Islam, akhlaknya akhlak Islam, tingkah lakunya tingkah laku betul-betul sesuai dengan syariat, hukum-hukumnya hukum-hukum Islam. Maka dia melihat betapa indahnya, betapa sempurnanya agama ini. Tetapi yang menyedihkan adalah ketika orang kafir di tengah kaum muslimin, ternyata mayoritas umat Islam tidak mengamalkan Islam. Akhlaknya bukan akhlak Islam, perangainya bukan perangai Islam, yang dikerjakan bukan adab-adab Islam. Maka mereka melihat muslimin kok jeleknya, akhirnya menyalahkan Islam, padahal bukan Islam yang salah. Akhirnya menyalahkan betapa jeleknya agama ini. Ternyata Nasallahu salam al-afiyah, betapa jeleknya orang-orang tersebut. Kalau saja mereka mentaati agama Allah, mengikuti syariat Allah, akan terlihat betapa indahnya Islam ini. Maka dikatakan oleh Syekh, termasuk melampaui batas adalah kalau membunuh kafir-kafir dhimmi, kafir-kafir yang tidak berperang, kafir-kafir yang termasuk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Akhirnya mereka mengejek Islam. Karena beberapa manusia yang mengaku muslimin membuat berbagai macam teror untuk membunuh mereka. Akhirnya dikenal oleh mereka Islam teroris. Padahal orang tadi yang berbuat teror, Islam tidak mengajarkan. Tidak mengajarkan terorisme sama sekali. Lihat ayatnya. Pertama, qatilul ladina yuqatilunakum, perangi yang memerangi kalian. Kedua, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Enggak perlu pakai mencacati musuh. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang yang tidak berperang, jangan membunuh kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustautin, jangan. Alhamdulillah, kalau saja ini dipegang oleh kaum muslimin, niscaya akan terlihat bahwa umat Islam ini umat yang paling bijak. Masya Allah. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, dan perangilah mereka di mana mereka memerangi kalian. Hada amrun biqitalihim, ini juga perintah untuk memerangi mereka. Ainama wajadu fi kulli waqtin, perangilah mereka dimanapun mereka temui orang-orang kafir harbi tersebut. Jangan dipisahkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau dipisahkan dengan ayat sebelumnya, berbahaya, akan dipahami dengan salah. Perangilah orang kafir dimanapun kamu temui mereka. Maka kamu temui depan gang, kamu bunuh. Kamu temui di jalan, kamu bunuh. Bukan itu maknanya. Tapi ketika sudah dipilah bahwa yang diperangi adalah kafir-kafir harbi, maka perangilah orang-orang kafir harbi ini haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu temui mereka. Wahsuruhum waqtuluhum, kepung mereka, bunuh mereka, perangi mereka. Dan usirlah mereka di mana mengusir kalian. Ketika mereka mengusir kaum muslimin dari Mekah, kaum muslimin hijrah ke Madinah, hijrah ke Habasyah, maka setelah itu Allah menangkan kaum muslimin memasuki Mekah setelah Fathu Mekah, dan kemudian diumumkan tidak ada lagi boleh orang-orang kafir masuk Masjidil Haram. Diusir mereka. Dari mana mereka mengusir muslimin?
Ini namanya pembalasan dan ini namanya qisas, keadilan. Mereka dulu mengusir muslimin, sekarang muslimin mengusir mereka. Dan musyrikin najasun fala tadkhulu masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Musyrikin najis, jangan masuk Masjidil Haram setelah tahun ini, kata Nabi. Diusir dari tempat mereka dulu mengusir muslimin. Wa qital muhajamah, dikatakan wa fi kulli zamanin qital mudafa'ah dan qital muhajamah. Dan perangi mereka haitsu taqiftumuhum, dimanapun kamu temui mereka, adalah pada dua jenis perang. Apakah perang ofensif atau perang defensif? Apakah mudafa'ah atau muhajamah? Perang mudafa'ah itu perang yang bertahan. Kamu di tempat-tempat kamu, kita di tempat kita, mempertahankan tempat kita. Seperti ketika pasukan Ahzab mendatangi kaum muslimin di Madinah, maka kaum muslimin membuat benteng dan bertahan, membuat parit dan bertahan. Ini mudafa'ah. Sedangkan muhajamah adalah ketika mendengar bahwa kaum fulani akan memerangi kaum muslimin. Begitu mendengar berita tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya berangkat, perangi mereka sebelum mereka memerangi kita. Maka berangkatlah pasukan itu menyerang. Ini muhajamah namanya. Maka waqtuluhum haitsu taqiftumuhum ay fil mudafa'ah wal muhajamah. Apakah pada perang mudafa'ah atau pada perang muhajamah? Thumma istathna min hadha al-umum qital fi atau 'inda al-Masjidil Haram. Kemudian dikecualikan. Memerangi mereka secara umum tadi dikecualikan kalau di Masjidil Haram. Jangan. Kecuali di Masjidil Haram. Wa annahu la yajuzu illa an yabda'u bil qital. Adapun di Masjidil Haram walaupun ketemu kafir harbi, ini nih orangnya. Iya. Biarin. Loh, ini yang memerangi kita kemarin. Ini di Masjidil Haram. Nanti di luar Masjidil Haram kita perangi mereka. Tetap, walaupun tahu itu musuh, harbi, jangan diperangi mereka di Masjidil Haram. Karena menghormati Masjidil Haram, bukan karena takut pada mereka. Sampai kapan? Kecuali kalau mereka di Masjidil Haram memerangi muslimin. Saat itulah kita terpaksa melawan mereka. Walaupun di Masjidil Haram, walaupun di Masjidil Haram. Walaupun di bulan haram, walaupun di bulan haram. Karena mereka yang memerangi duluan di tempat tersebut. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa in qataluukum faqtuluhum." Kalau mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka, terpaksa. Berarti yang dilarang adalah memulai peperangan di Masjidil Haram walaupun terhadap kafir harbi, tidak boleh. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Kalau mereka memerangi, baru kita lawan. Dan itulah balasan untuk orang-orang kafir. Wa annahu la yajuzu illa an yabda'u bil qital. Tidak boleh memerangi orang kafir di Masjidil Haram kecuali kalau mereka memulai. Fa innahum yuqatalun. Kalau mereka memulai, maka mereka diperangi, yuqatalun. Jazaan lahum ala i'tidaihim, sebagai balasan untuk mereka atas kejahatan mereka. Wa hadha mustamirrun fi kulli waqtin, dan ini terus hukumnya setiap waktu. Hatta yantahu an kufrihim, sampai mereka mau berhenti dari kekafiran mereka. Fayuslimu, sampai mereka masuk Islam. Fa innallaha yatubu alaihim. Kalau mereka mau masuk Islam, maka Allah akan menerima taubat mereka. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka mau berhenti, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Berhenti dari apa? Dari kekafirannya. Berhenti dari permusuhannya terhadap Islam. Kalau mereka berhenti dari permusuhannya terhadap Islam dan masuk Islam, maka masih dibuka pintu taubat. Masih diterima taubatnya. Karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walau hasala minhu ma hasala minal kufri billah. Kalaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari kekafiran, wasyirki dan kesyirikan, fil masjidil haram, di masjidil haram, wasaddur rasul, mengusir rasul, wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman dari masjidil haram, tetap kalau saat itu mereka tidak memerangi, maka jangan memulai. Wa hadza min rahmatihi wa karamihi bi ibadihi. Dan kalau mereka mau berhenti dan bertaubat, walaupun pernah memerangi, walaupun pernah mengusir, walaupun pernah berbuat syirik, walaupun pernah berbuat berbagai macam kekafiran di Masjidil Haram, mengusir Rasul dari Masjidil Haram, mengusir kaum muslimin, kalau dia mau taubat, tetap bisa diterima taubatnya. Masih bisa diterima. Wallahu ghafurur rahim. Wa hadza min rahmatihi wa karamihi bi ibadihi. Dan ini adalah rahmat Allah dan karamnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Walamma kana al-qital 'inda al-Masjid al-Haram yutawaham annahu mufsidah fi hadha al-balad al-haram, akhbara ta'ala anna al-mafsadah fil fitnah 'indahu bisyirki wa sad'an dinihi ashad. Dan karena yang namanya perang di Masjidil Haram, sudah terbayang kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sudah terbayang kerusakan-kerusakan pada materi, bangunan-bangunan masjid dan sebagainya. Akan terjadi pula kerusakan dalam masalah ibadah. Kacau ibadah hajinya, kacau ibadah ini, ibadah itu. Terbayang. Tetapi kekafiran yang mereka lakukan itu lebih besar dari peperangan. Maka Allah katakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, perangi mereka. Nanti apa enggak terjadi begini? Apa enggak terjadi begitu? Bukankah akan ada mafsadah yang besar? Iya, betul, akan terjadi mafsadah yang besar. Tetapi mafsadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir dengan kekafiran mereka, mafsadah yang dilakukan oleh musyrikin dengan kesyirikan mereka, dengan fitnah yang mereka lakukan, itu tentunya mafsadah yang terjadi dengan peperangan yang dilakukan muslimin, itu tentunya lebih besar, lebih dahsyat mafsadah yang dilakukan oleh musyrikin dengan fitnah. Apa itu fitnah? Kekafiran dan kesyirikan. Asyad minal qatl, lebih besar dari pembunuhan. Kalian berbuat syirik, memerangi kami, memerangi muslimin, maka kami perangi kalian. Maka jangan disalahkan ketika muslimin memerangi, tapi salahkan kekafiran dan kesyirikan mereka yang membawa mereka membuat fitnah di Masjidil Haram. Itu asyad wa asyad wa asyad wa asyad. Maka dari sini kita mendapatkan kaidah yang dipakai oleh para ulama, yaitu mengambil yang lebih ringan dari dua mafsadah. Kalau dibiarkan kesyirikan dan kekufuran mereka merajalela, bahkan sudah melakukan perbuatan-perbuatan menumpahkan darah, dibiarkan, akan membuat fitnah. Kita perangi juga akan menjadi mafsadah. Mafsadah dibiarkannya mereka dengan mafsadah kita melawan mereka, ayuhuma asyad. Ayuhuma asyad, mana yang lebih dahsyat? Jawabannya pada ayat ini, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu lebih dahsyat daripada pembunuhan dan peperangan. Sallallahu alaihi wa sallam. Asal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik.